Halo semua, perkenalkan nama aku Elin Eliana, aku dari tingkat 1A Promosi Kesehatan. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang penggunaan huruf dan penulisan kata dalam karangan ilmiah. Dan untuk tujuan materinya yaitu satu, untuk memahami teori penggunaan huruf dan penulisan kata sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Dan yang kedua, mampu menyampaikan materi secara lisan dan visual dengan struktur yang baik. Ini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang penggunaan huruf, yaitu huruf kapital. Di sini ada fungsi dan cara penggunaannya. Yang pertama, huruf pertama di awal kalimat. Contohnya, saya sedang belajar. Yang kedua, nama orang, tempat, atau institusi. Contoh Jakarta, Universitas Indonesia. Dan yang ketiga, ada kependekan, gelar, atau jabatan. Contohnya SH atau Sarjana Hukum. Dan DR atau doktor. Dan yang terakhir ada judul karya tulis. Maksudnya dari itu ada huruf kapital di awal setiap kata penting. Contohnya pendidikan nasional di era digital. Penggunaan huruf miring, kapan digunakan dan contohnya. Yang pertama, penulisan istilah asing. Contoh, kata entrepreneur berasal dari bahasa Prancis. Yang kedua, penekanan pada kata tertentu, bagian kata dalam kalimat. Contoh, hal ini sangat penting untuk diperhatikan. Dan yang terakhir, ada judul buku, film, atau nama majalah dalam teks ilmiah. Contoh, novel Laskar Pelangi sangat inspiratif. Yang ketiga, itu ada penulisan singkat, akronim, dan aneka dalam teks ilmiah. Pertama itu singkatan. Penulisan singkatan harus jelas dan sesuai kaidah. Contoh DLL, untuk, dan lain-lain. Yang kedua ada akronim, kependekan dari gabungan huruf, suku kata, bagian lain yang ditulis dan dilafalkan. Contoh ASEAN atau Association of Southeast Asian Nation. Dan yang terakhir ada angka. Dalam teks ilmiah, angka biasanya ditulis dalam bentuk numerik, kecuali di awal kalimat. Contoh, penelitian ini melibatkan 25 responden atau 25 responden dilibatkan. Untuk materi yang kedua ada penulisan kata. Yang pertama ada kata dasar dan kata turunan. Untuk kata dasar sendiri yaitu jenis kata yang memiliki bentuk asli tanpa ada imbuhan. Contoh, makan atau tulis. Dan yang kedua ada kata turunan, kata yang terbentuk sebagai hasil penggabungan. Contoh, memakan, menulis. Kedua ada penulisan kata gabungan atau kata majemuk. Nah, gabungan kata adalah dua kata atau lebih yang membentuk makna baru. Contohnya, rendah hati dan luar biasa. Penulisannya boleh dipisah atau disambung tergantung kaidah. Contoh, tanggung jawab itu dipisah, kacamata itu digabung. Dan penulisan kata ada kata depan, di, ke, dan dari. Dan dengan cara penggunaannya, kata depan seperti di, ke, dari digunakan untuk menunjukkan tempat, arah, atau asal. Contohnya, saya tinggal di Jakarta atau dia pergi ke sekolah. Selanjutnya ada penulisan kata, kata serapan, dan ejaan yang disesuaikan. Kata serapan adalah kata dari bahasa asing yang disesuaikan dengan berdasarkan ejaan bahasa Indonesia. Contohnya, analisis dari kata analisis dan aktivitas dari kata activity. Dan yang terakhir, penulisan kata serapan harus mengikuti pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau disebut dengan PUEBI. Dan ini sumber yang saya kutip. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.